Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi saya ucapkan bagi kita semua Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Kembali dalam program Berkat Pagi di pagi hari ini. Dan saya percaya kita boleh sama-sama diberkati oleh firman Tuhan dan renungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita yang terdapat dalam kitab Amsal. Kita masih dalam kitab Amsal Bapak Ibu Saudara. Kita belajar dari kitab Amsal. Mari sama-sama kita buka kitab Amsal pasal yang ke-26 Bapak Ibu Saudara. Yang kita baca pasal 1 sampai 16. Tapi saya tidak akan baca semua Bapak Ibu Saudara. Saya akan membuka pembacaan kita di satu ayat saja. Kita lihat dalam ayat yang ke-11. Amsal 26 ayat yang ke-11 saya bacakan bagi kita. Demikian firman Tuhan. Seperti anjing kembali ke muntahnya, demikianlah orang bebal yang mengulangi kebodohannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita belajar di sini dari pasal 16 di sini. Pasal 26 maaf. Pasal 26 di sini. Di sini kalau saya pelajari pasal 26 ini tentang orang yang bebal. Nah, saya memberikan judul renungan kita pada pagi hari ini, belajar untuk menjadi bijaksana. Nah, kita belajar dari pasal 26 ini Bapak Ibu Saudara. Nah, belajar Bapak Ibu Saudara, terus terang saya sampai hari ini masih belajar Bapak Ibu Saudara. Apalagi dalam firman Tuhan saya masih belajar tentang masih menggali tentang firman Tuhan. Nah, di pagi hari ini kita akan belajar dari kitab Amsal ini dengan judul belajar untuk menjadi bijaksana. Nah, belajar itu Bapak Ibu Saudara, belajar ini adalah proses di mana aktivitas mental atau psikis dari seseorang atau saya Bapak Ibu Saudara, sehingga kita belajar ini menimbulkan yang namanya perubahan. Dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak baik menjadi baik, dan lain sebagainya. Artinya ada perubahan dari sebelum dan sesudah belajar. Ya, kita tahu bersama Bapak Ibu Saudara bahwa proses belajar ini sejak kita dari kecil. Bahkan kalau Bapak Ibu punya anak gitu ya, pasti memperhatikan bahwa bagaimana proses anak ini boleh tumbuh berkembang, bagaimana proses belajarnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama kita lihat dalam pasal 26 ini. Di sini penulis Amsal atau Salomo memberikan gambaran mengenai seseorang yang tidak pernah mau berubah melalui proses yang namanya belajar. Nah, Bapak Ibu Saudara, orang ini seperti kalau boleh kita lihat ayat yang pertama, seperti salju di musim panas dan hujan pada waktu panen, demikian kehormatan pun tidak layak bagi orang bebal. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini kita lihat orang bebal di sini dikatakan kehormatan pun tidak layak bagi mereka. Kenapa? Karena orang-orang yang bebal di sini boleh dikatakan orang-orang yang tidak mau belajar. Bapak Ibu Saudara. Nah, maka dikatakan di sana kehormatan yang diberikan kepada mereka merupakan hal yang sia-sia. Hal yang sia-sia Bapak Ibu Saudara. Nah, bahkan orang-orang yang bebal ini tuh Bapak Ibu Saudara tidak dapat dipercaya. Nah, boleh dikatakan bahkan kepercayaan yang diberikan kepada orang bebal itu cenderung menjadi kontraproduktif. Apa itu kontraproduktif Bapak Ibu? Saya cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia, kontraproduktif itu artinya sifat yang tidak mampu. Tidak mampu untuk menghasilkan, tidak mampu untuk menyelesaikan. Artinya kata sifat yang menunjukkan kata tidak mampu. Nah, sebab karena kebebalan mereka, artinya mereka tidak mampu untuk melakukan hal-hal yang mereka mau kerjakan. Artinya tidak ada hal positif yang mereka lakukan selain dengan hal negatif Bapak Ibu Saudara. Nah, itu sebabnya kalau Bapak Ibu Saudara baca dari ayat 6 sampai 9 di sana, bentuk kepercayaan apapun yang diberikan kepada orang bebal itu artinya berakibat fatal dan orang bebal tidak dapat dipercaya Bapak Ibu Saudara. Nah, di ayat yang ke-10 juga di sana, siapa mempekerjakan orang bebal dan orang-orang yang lewat
Siapa mempekerjakan orang bebal dan orang-orang yang lewat adalah seperti pemanah yang melukai setiap orang. Nah, itu Bapak Ibu Saudara, orang-orang bebal ini tidak dapat dipercaya. Nah, selain itu juga mereka kembali mengulangi kesalahan yang pernah dilakukan. Seperti yang kita baca tadi, seperti anjing ayat 11, seperti anjing kembali ke muntahnya, demikianlah orang bebal yang mengulangi kebodohannya, Bapak Ibu Saudara. Orang bebal tidak dapat dipercaya. Nah, kita lanjutkan Bapak Ibu Saudara. Di sini ayat 11 sampai ayat ke-16 di sana berkata si pemalas, tentang si pemalas. Nah, sedangkan orang bebal dan orang pemalas di sini Amsal Salomo mengatakan bahwa kurang lebih mereka ini sama sifatnya, Bapak Ibu Saudara. Orang bebal dan orang pemalas. Kenapa? Di sini mereka mampu melihat masalah, tapi mereka tidak mampu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Malahan Bapak Ibu Saudara, mereka hanya berputar-putar pada masalah tersebut dan tidak mampu untuk beranjak dari permasalahan tersebut, Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi kalau boleh saya simpulkan, orang bebal dan orang pemalas memiliki ciri khas yang sama. Mereka merasa bahwa diri mereka itu lebih daripada orang lain. Kita lihat dalam ayat yang ke-12. Jika engkau melihat orang yang menganggap dirinya bijak, harapan bagi orang bebal lebih banyak daripada bagi orang itu. Saudara, nah di sini gambaran tentang orang bebal, orang pemalas kita banyak sekali temukan di Alkitab, Bapak Ibu Saudara. Nah, kita boleh belajar dari pasal ini, Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya ada kalanya, Bapak Ibu Saudara, kita merasa diri kita ini lebih baik, lebih bijak dari orang lain. Tanpa kita sadari, Bapak Ibu Saudara, kita justru berperilaku seperti orang bebal tanpa kita sadari. Nah, di sini kita juga bisa belajar bahwa kita melihat orang yang bijaksana itu dia tidak menganggap dirinya lebih atau tidak menganggap dirinya bijak dari orang lain. Di sini kita juga bisa melihat bukanlah orang-orang yang bijak itu menganggap dirinya itu lebih baik dari orang lain, lebih bijak, tapi dia mau belajar dari kesalahannya dan tidak mengulanginya kembali. Dengan demikian, Bapak Ibu Saudara, orang-orang tersebut atau kita menjadi orang yang dapat dipercaya dan dapat mengerjakan segala sesuatu atau pekerjaan itu dengan baik, dan boleh dikatakan kita dapat dipercaya. Apapun yang kita lakukan itu orang pasti percaya, Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, apapun yang kita lakukan, kita mencoba untuk menjadi bijaksana. Tidak terlalu, kalau boleh dikatakan, tidak terlalu terburu-buru dalam mengambil keputusan. Karena tanpa kita sadari, Bapak Ibu Saudara, kalau kita merasa diri lebih dari orang lain, kita merasa diri lebih bijak dari orang lain, tanpa kita sadari, kita berperilaku sama seperti orang bebal. Kita belajar dari ini, Bapak Ibu Saudara, untuk lebih bijaksana dalam mengambil keputusan, menjalani hari-hari. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini boleh mengingatkan kita, boleh mengajar kepada kita bahwa lebih baik untuk menjadi bijaksana, Bapak Ibu Saudara. Demikian firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, yang boleh menguatkan kita, mengingatkan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel, Tuhan beserta